Halo pemirsa Men's Obsession, kali ini Men's Obsession sedang bersama Mbak Alda Agustin. Dia adalah seorang artis juga dan model juga, business woman juga. Seperti apa keseharian beliau? Mari kita ikuti perbincangannya. Mbak Alda, apa kabar? Mbak Alda Agustin ya. Mbak Alda kan dikenal sebagai seorang entertainer ya, dari model juga, artis juga. Mungkin pertama bisa sedikit cerita perjalanan karir Mbak Alda di model nih, Mbak. Di entertain ya pastinya. Pertama kali aku terjun ke dunia entertain itu masih zaman pas kuliah. Pas kuliah, aku pertama kali muncul itu nyanyi awalnya. Ada yang nawarin nyanyi, aku mau nyanyikan. Itu sekitar tahun 2010 lah. Pada saat itu aku agak masih bingung nih karena habis itu masih kuliah kan, jadi waktunya tuh nggak pas gitu. Setelah aku nyanyi selesai itu vakum beberapa sampai aku wisuda dulu, baru aku lanjutin lagi ke dunia entertain. Itu sekitar fokusnya itu sekitar 2012. Nah, 2012 after aku lulus baru aku lanjutin ke dunia entertain. Setelah itu aku udah nggak terlalu fokus nyanyi ya, karena mungkin ada masalah waktu itu kan, beberapa ada masalah. Setelah itu aku ke dunia acting, aku beberapa main sinetron. Nah, aku habis sinetron, selesai main sinetron itu setahun, karena itu kan sinetronnya stripping ya. Kalau stripping itu kan agak-agak capek dan waktunya nggak kebagi, setiap hari aja di lokasi syuting. Setelah episodenya berakhir, aku malah yang feelingnya kayak FTV dan segala macem. Lalu kayak model kayak gitu, ya kayak gitu aja sih. Terus Mbak, kalau kegiatan lain di luar entertainment, Mbak ada pebisnis juga ya? Oh iya, setelah itu aku tahun 2013 ya, 2013 aku punya butik ya. Aku punya butik sekarang udah berjalan hampir 4 tahun lah ya butik aku itu. Dan udah punya ada 2 cabang. 4 tahun sudah 2 cabang? Udah 2 cabang, bertahap sih, pakai proses pertamanya 1, habis itu berapa tahun kemudian 1 lagi ya. Karena aku suka sih, soalnya kan ini fashion ya. Kalau aku emang suka banget fashion, jadi ini menurut aku sih sekalian hobi kan. Kalau kita memperlakukan suatu hobi jadi pekerjaan itu kan kita melakukannya nyaman dan enjoy. Mbak bisa cerita butiknya Mbak? Butiknya itu kan sekarang udah ada 2 cabang ya. Hanya dalam waktu 4 tahun Mbak Alda sudah bisa ekspansi ke 2 cabang. Bisa butiknya tuh bisa berkibar gitu lah, ibaratnya bisa besar gitu dalam waktu 4 tahun. Karena pertama kali aku merintis dari punya butik dari awal, dari nol, itu semuanya aku yang urus dari awalnya. Dari pertama kan aku kan dari luar ya, aku punya barang dari luar. Terus makin kelamaan aku ngerti baju, ngerti bahan, lama-lama tuh aku bikin sendiri, tapi bukan aku yang mendesain, bukan mendesain, tapi idenya dari aku. Karena aku yang mengelola dari nol, aku tuh punya banyak pelanggan karena dari dulu aku yang pertama menjaga segalanya semuanya. Karena akhirnya aku dapat teman-teman karena yang aku pakai baju pasti mereka suka, dan mereka itu jadinya yang tadinya customer aku jadi teman. Jadinya aku tuh bisa bareng-bareng, misalnya aku punya baju apa dia mau dan aku bikin langsung itu. Dan itu nggak cuma 1-2 orang, itu lebih dari 5, 6, 7, dan setiap yang aku pakai mereka suka. Jadi aku memulai untuk bikin sendiri kayak gitu. Tapi aku juga tetap barang-barang aku dari luar sih masih tetap sama, tapi ada beberapa aku bikin sendiri. Mbak Alda kan sibuk nih ya, sibuk di entertain juga, bisnis juga, terus pasti ada kegiatan lain kan sama teman-teman, kegiatan sosial. Oh iya, aku biasanya juga banyak acara kayak arisan, kumpul-kumpul teman, terus kita biasanya juga bikin sosial baksos gitu, macam-macam sih. Aku juga punya banyak beberapa grup aku tuh yang benar-benar kayak kumpul, terus habis itu ya untuk kita relaksasi lah, bertukar pikiran, karena kan rata-rata teman aku juga pada pebisnis kan, ya kita saling share lah. Me time-nya ngapain Mbak biasanya? Me time-nya mungkin kita kumpul family ya. Kalau misalnya sama keluarga kan jarang banget ketemu. Biasanya aku Sabtu Minggu udah pasti sama keluarga aku. Dan kalau misalnya kalau misalnya sama teman-teman
kumpul sama teman-teman itu juga me time ya, karena kalau misalnya kita kerja kan kayaknya udah nggak fokus sama yang lain-lain. Jadi kalau ketemu sama teman-teman itu me time aku sih pastinya. Paling juga kayak kita salon segala macem, biasalah perempuan perawatan. Iya. Masih sempat ngurusin bisnis? Masih. Karena bisnis aku ini kan juga bareng sama mama papa aku, jadi aku walaupun jauh sekalian. Nah, karena mereka juga handle sih. Untungnya mereka emang ngerti juga di dunia kayak gitu. Dan dia emang mendukung, jadi di saat aku nggak bisa kelola, mereka yang turun tangan sampai sekarang pun. Kasih ya. Iya. Sebagai seorang perempuan ini pasti kan mungkin salon segala macam. Ada rencana untuk ekspansi ke bisnis itu nggak sih, Mbak? Sebenarnya sih mau ya, cuma kayaknya agak sulit ya kalau misalnya kayak gitu. Takutnya ya lebih nggak terlalu paham ya. Kalau misalnya kita paham kan lebih enak ya. Kalau misalnya kita, biasanya aku menikmati aja ada treatment yang ada. Iya benar. Bisnisnya passion. Iya, bisnisnya passion. Jadi kalau misalnya passion itu, kalau kita passion kan enak kan. Kalau misalnya kayak gitu, kalau kita nggak ngerti terus mau belajar, kadang-kadang kita kebingungan sendiri. Sebenarnya kita cocok nggak sih di bisnis itu? Kayak gitu. Tapi Mbak ada, background pendidikannya Sarjana ekonomi. Iya, aku di UI. Aku lulus 2012. Ya. Mbak Alda kan bisa dikatakan usia 25 tahun ya Pak ya? Iya. Di usia yang segitu muda bisa dikatakan udah sukses lah, udah jadi seorang pebisnis, udah sukses Amin. karir di entertain. Tapi kalau dari Mbak Alda sendiri sudah merasa sukses belum sih? Belum, sepertinya kayak manusia nggak ada. Kita harus terus berkarya terus-terusan biar semakin bagus lah ke depannya. Intinya sih sekarang kita harus terus menggali, siapa tahu masih ada peluang bisnis yang lain yang belum kita tahu, karena makin lama ntar kita makin dewasa, ntar kita mengetahui kayaknya kita cocok di sini, cocok di situ. Kan biasanya kalau kayak gitu kan seiring berjalannya waktu ya, cocok nggak cocoknya kita bisnis di mana, kayak gitu. Kalau untuk Mbak Alda sendiri masih ada nggak ambisi atau mimpi yang belum dicapai, baik di dunia entertain atau di dunia bisnis atau pribadi mungkin? Apa yang belum Mbak Alda capai nih di usia yang... Oh iya, mungkin kalau misalnya ini aku lebih pengen memperbanyak ini kali ya, main film ya. Dan kalau dunia entertain ya, aku sebenarnya memperbanyak main film. Dan kalau misalnya dunia bisnis, mungkin kayaknya aku ingin menekuni yang udah ada aja dulu. Semakin banyak cabang mungkin semakin banyak ya income-nya nanti di situ. Fokusnya di situ, karena belum menemukan, mungkin suatu saat nanti menemukan passion yang lain yang bisa aku jalani nanti. Semoga aja. Amin. Mbak, kalau bicara di dunia acting nih, Mbak Alda biasanya kalau main film perannya apa sih Mbak? Antagonis. Dan pasti yang cerewet-cerewet. Oh iya. Tapi masih ada ini nggak sih Mbak? Kayak impian pengen main jadi peran apa? Aku pengen banget main kayak yang yang film apa? Bukan action ya, apa sih? Laga ya, kayak misalnya kayak film-film yang berlaga-laga, kayak seru banget ya kalau kayak gitu. Kan biasanya kalau film kan yang feminim gitu kan. Kalau yang berlaga-laga kayak aku kan suka banget Muay Thai. Ya, aku sering banget Muay Thai. Kayak kalau di sana berakting yang beda di luar dari jiwa aku sebenarnya, kayak itu seru banget. Iya, makanya lebih seru banget. Aku dulu kan Muay Thai, orang-orang kadang-kadang nggak nyangka, aduh kok bisa sih, wah itu kayak kadang itu sebenarnya emang bisa kan. Maksudnya orang-orang juga nggak nyangka kok bisa sih sampai olahraganya suka banget Muay Thai, nggak ada tampang-tampang. Aku suka kayak boxing, tinju gitu. Dan itu kalau misalnya buat acting kayak lebih seru lagi deh. Kayaknya bener-bener memacu adrenalin aku ya. Kayak itu sih impian aku, pengen jadi peran-peran yang berbeda dari khas keseharian aku. Tapi kesehariannya emang kayak gini ya? Feminim dan cuek kayaknya deh. Cerewet ya Mbak? Cerewet ya. Mbak, kalau Muay Thai masih sempet Mbak? Masih. Aku suka banget Muay Thai itu karena banyak aktivitas. Dulu tuh aku sering banget seminggu biasanya 2 kali, sekarang paling cuma sebulan 2 kali. Tetap aku Muay Thai sih. Itu buat jaga badan juga? Buat jaga badan, jadi karena aku memilih Muay Thai itu adalah olahraga yang bener-bener bisa banget membakar kalori. Bisa banget membakar kalori di antara olahraga lain. Karena kalau kita Muay Thai itu kan semuanya
bergerak ya, jadinya pas banget lah itu untuk kita buat membakar kalori dan untuk membentuk badan lebih bagus lagi dan menjaga badan ya. Tapi jangan lupa tetap kita diet dan pola makanannya harus yang pas sih, dijaga. Ada pantangan nggak dari gorengan Mbak? Gorengan justru aku suka. Pantangannya kadang-kadang nasi, tapi aku juga masih nyenggol-nyenggol nasi. Iya, kayaknya orang Indonesia susah ya kalau nggak makan nasi, kayak belum makan. Oke, Mbak Alda, thank you. Makasih waktunya. Makasih Mbak. Demikian perbincangan kita dengan Mbak Alda Agustin. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's of Fashion edisi Oktober, atau jangan lupa kunjungi website kami di www.mensofashion.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Obsession Media Group telah meliput aku. Semoga makin sukses, makin jaya dan menginspirasi masyarakat luas. Thank you.